违操作。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans. Kali ini kita akan menceritakan sebuah drama yang berjudul Gangnam Style. Sebuah drama yang menceritakan tentang kasus banyaknya orang hilang yang menyeret seorang detektif kepolisian untuk segera bertindak mencari dalang dari semua kejahatan itu. Pencariannya itu mempertemukannya dengan seorang mucikari yang saat itu menuntut balas atas kematian gadis binaannya dan mencari tahu dalang dibalik banyaknya gadis binaannya yang telah hilang. Mempunyai misi yang sama, keduanya pun bersama-sama berjuang membabat habis para pelaku kejahatan. Mampukah mereka mengungkap banyaknya kasus yang terjadi saat itu? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kursi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin dan inilah ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan tim divisi kepolisian yang diketuai oleh seorang kapten bernama Kang Dong-woo, di mana saat itu bersama anak buahnya ia berusaha membobol sebuah pintu di salah satu tempat hiburan malam di distrik Gangnam. Dong-woo curiga jika tempat itu digunakan untuk praktik bisnis kotor jual beli narkoboy. Namun tak lama rekan sesama polisi Dong-woo yang bernama Kapten Ju datang mencoba untuk menghentikan aksi Dong-woo. Namun Dong-woo bersikeras akan tetap masuk hingga setelah berada di dalam, kecurigaan Dong-woo pun benar adanya, di mana orang-orang dengan santainya menggunakan narkoboy. Melihat itu, Dong-woo kemudian menyuruh bawahannya untuk menangkap mereka semua. Namun tak lama, Kapten Ju lagi-lagi datang mencoba menghalangi Dong-woo menyelidiki tempat itu lebih lanjut, karena mereka telah menemukan banyak barang bukti di tempat itu. Namun, itu malah semakin membuat Dong-woo curiga, yang kemudian mengabaikan Kapten Ju. Hingga Dong-woo pun masuk ke dalam sebuah ruangan dan di sana Dong-woo melihat seorang pria yang bermasker kini tengah berusaha menghilangkan barang bukti pembuatan narkoboy, yang membuat Dong-woo seketika itu menghajar pria misterius itu. Yang mana ternyata pria itu adalah salah satu anggota kepolisian yang bernama Jang Ho. Jang Ho pun diinterogasi dan diminta untuk mengatakan kebenarannya. Jang Ho sempat menyuruh Dong-woo untuk menghentikan aksinya karena sebenarnya semua polisi di divisi kejahatan terlibat. Mengetahui itu malah membuat Dong-woo semakin membabi buta menangkap semua anggota kepolisian yang terlibat termasuk Kapten Ju, yang sempat memperingatkan Dong-woo bahwa Dong-woo akan menerima akibatnya. Dan inilah Gangnam Style. 3 tahun setelah kejadian penangkapan itu, kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita yang masuk ke dalam sebuah klub malam untuk memberikan narkoboy kepada pria berambut pirang. Di mana setelah mendapatkan narkoboynya, pria berambut pirang itu pun bergegas memberikan kepada seorang pria, dan tanpa basa-basi, pria itu segera memakainya, yang membuatnya seketika itu melayang-layang. Namun tanpa ia sadari, jika seseorang telah mengirimkan sebuah pesan penting kepadanya, hingga seorang wanita malam yang bernama Jae-hee tanpa sengaja melihat pesan itu, kemudian bergegas mengambilnya, dan di sana tertulis jika pria itu harus bisa menangkap Jae-hee bersama temannya. Sontak hal itu membuat Jae-hee segera pergi, namun karena ia masih dalam keadaan mabuk parah, ia pun memutuskan pergi ke kamar mandi untuk sedikit menghilangkan pusingnya. Dan ternyata Jae-hee telah menyimpan sebuah ponsel cadangan yang ia simpan di bawah kloset untuk berjaga-jaga apabila mengalami kejadian buruk seperti sekarang ini. Dengan penuh ketakutan, Jae-hee berusaha menghubungi temannya yang bernama Jong-hwa, mengajaknya pergi dari klub itu karena mereka berdua kini menjadi incaran seseorang. Di mana setelah memberitahu Jong-hwa, Jae-hee dengan mengendap-endap bergegas pergi meninggalkan klub. Namun secara tidak terduga, pria berambut pirang berhasil menemukannya, yang membuat Jae-hee saat itu juga kabur dengan memanfaatkan mobil yang tengah berlalu lalang di jalanan. Pria pirang yang gagal menangkap Jae-hee kemudian terlihat menghubungi seseorang yang bernama Saiki, di mana Saiki yang berhasil menangkap Jong-hwa menyuruh mereka untuk segera menemukan Jae-hee. Jika tidak, mereka akan dalam masalah besar karena sebuah video bukti
yang ia yakini ada pada Jae-hee. Sementara Jae-hee sendiri kini tengah ketakutan memandangi sebuah video yang ada di dalam ponselnya. Yang entah itu video apa, namun kini ia menjadi incaran karena video itu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan seorang mucikari ternama bernama Gil-ho, di mana walaupun Gil-ho adalah seorang penyedia jasa wanita, namun ia masih memiliki hati dan juga prinsip. Di mana saat itu, Gil-ho terlihat menghampiri gadisnya yang kehilangan kesadaran karena efek narkoboy. Ia pun membawanya pergi dari sana, lalu kemudian Gil-ho menghampiri seorang pria yang tengah melakukan transaksi narkoboy. Dan tanpa basa-basi, mengajar pria itu dan memperingatkannya untuk tidak lagi menjual narkoboy kepada para gadisnya. Bersama dengan itu, salah satu teman Gil-ho tanpa sengaja mendengar percakapan para penjaga klub yang tengah mencari keberadaan Jae-hee, yang mana Jae-hee adalah salah satu gadis binaan Gil-ho. Tepat saat itu, Gil-ho juga tiba di sana, mengetahui jika Jae-hee kini menjadi incaran pengawal klub, merasa jika ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu juga, Gil-ho bergegas pergi untuk mencari keberadaan Jae-hee. Sementara Jae-hee sendiri saat itu terlihat menyimpan ponselnya di dalam sebuah loker umum, kemudian pergi dari sana dan bersembunyi di suatu tempat. Ia sempat khawatir karena Jong-hwa tidak juga bisa dihubungi, hingga terdengar suara dari luar yang membuatnya was-was, dan ia pun dikejutkan dengan kemunculan Gil-ho dari belakang. Scene berpindah kepada detektif Dong-woo, di mana setelah penangkapan massal anggota kepolisian 3 tahun yang lalu, ia pun dipindahkan ke wilayah pedesaan, di mana saat itu ia tengah berurusan dengan keponakan seorang wali kota yang setelah Dong-woo menggeledah mobilnya, ia pun menemukan bungkusan narkoboy. Merasa berkuasa di daerah itu, pria itu pun menghajar Dong-woo yang membuat Dong-woo tanpa pikir panjang memberi pria itu pelajaran, bahkan memasukkannya ke dalam penjara. Hingga tak lama, tiba-tiba komisaris kepolisian datang menyuruh Dong-woo kembali ke distrik Gangnam untuk sebuah misi rahasia, di mana saat itu ditemukan banyaknya kasus orang hilang secara misterius. Dong-woo sempat menolak, namun komisaris kepolisian mengingatkan bagaimana Dong-woo diperlakukan yang meski berhasil mengungkap kasus besar, namun ia malah diasingkan di tempat terpencil. Di tengah kebimbangannya, Dong-woo mendapatkan panggilan dari rumah sakit di Gangnam yang memberitahukan jika anak perempuannya kembali mengalami depresi dan berniat akan menghabisi hidupnya. Saat itu juga, Dong-woo pergi ke rumah sakit dan di sana ia merasa menyesal karena dulunya ia sibuk mengejar para penjahat, tanpa sadar anaknya malah menjadi korban intimidasi di sekolah. Dong-woo pun sedikit dibuat penasaran dengan sebuah tato di tangan putrinya. Kembali kepada Gil-ho yang kini mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Jae-hee. Namun bukannya menjelaskan, Jae-hee malah meminta Gil-ho untuk mencari Jong-hwa karena ia khawatir terjadi sesuatu dengan Jong-hwa. Tidak ingin banyak berdebat, Gil-ho saat itu menyuruh Jae-hee untuk mematikan ponselnya dan tetap berada di sana, dan ia akan mencari keberadaan Jong-hwa. Keesokan harinya, Dong-woo membawa kembali putrinya yang diketahui bernama Ji-seo, berharap dengan keberadaannya di sana Ji-seo bisa lebih tenang. Tiba-tiba, Ji-seo meminta ayahnya untuk mencari keberadaan temannya yang ternyata adalah Jae-hee. Dong-woo yang dulunya memang pernah bertemu dengan Jae-hee, menganggap Jae-hee bukanlah wanita baik-baik dan berpikir untuk apa memperdulikannya. Namun Dong-woo pun dibuat terdiam ketika Ji-seo mengatakan bahwa ia butuh Jae-hee agar ia bisa hidup. Setelah itu, Dong-woo menemui bawahannya dan mulai memeriksa identitas Jae-hee yang ternyata juga mempunyai tato yang sama dengan anaknya. Dalam video seorang wanita lain yang juga menggunakan tato yang sama saat itu terlihat mabuk di toilet hingga seorang pria datang membawanya. Dan setelah melihat wajah pria itu yang ternyata adalah Gil-ho, Dong-woo pun teringat dengan seorang supir para PSK yang menghajar seseorang karena tidak terima pria itu memberikan narkoboy kepada para gadisnya. Dan karena itu pula, Dong-woo saat itu membebaskan Gil-ho dan berpesan untuk tidak lagi berurusan dengan hukum. Menyadari jika Gil-ho
adalah orang yang paling dicurigai dengan hilangnya para wanita malam, Dongwoo kemudian meminta bawahannya untuk melacak plat nomor mobil milik Gil-ho. Namun anak buahnya mengatakan jika itu akan sangat sulit mereka lakukan karena akses mereka dalam kasus itu telah dibatasi oleh pihak kejaksaan. Mendengar itu membuat Dongwoo merasa heran mengapa kejaksaan ikut terlibat dalam kasus itu. Di mana saat itu, seorang jaksa bernama Seojin terlihat begitu antusias dalam memecahkan kasus hilangnya perempuan di distrik Gangnam. Bersamaan dengan itu, Gil-ho yang kini telah berhasil menemukan pria pirang yang sebelumnya membawa Jong-hwa dengan brutal ia menghajar pria itu, yang membuatnya akhirnya berbicara bahwa ia membawa Jong-hwa ke sebuah hotel. Yang mana kini Jong-hwa dibawa oleh seorang pria bertato bernama Seiki ke sebuah ruangan yang di dalamnya telah menunggu beberapa pria. Hingga tak lama, seorang pria menggunakan sepatu kulit ular datang yang membuat Jong-hwa begitu sangat ketakutan. Entah apa yang terjadi setelah itu, namun ketika Gil-ho datang ke tempat itu, Jong-hwa telah ditemukan tewas. Selang beberapa lama, layanan kebersihan yang bertugas membereskan TKP terlihat datang, namun mereka pun dibuat panik ketika mereka tidak menemukan jasad Jong-hwa. Seiki yang mendapat informasi itu segera menghubungi pria bersepatu kulit ular yang mana ternyata pria itu adalah seorang selebritis yang sangat terkenal bernama Jun Seo. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Jun Seo panik dan menyuruh Seiki untuk segera menemukan Jae-hee. Hingga tak lama, di stasiun kereta api, seorang cleaning service menemukan jasad Jong-hwa yang mana ternyata Gil-ho sengaja melakukan itu agar kepolisian mengungkap kasus itu. Pihak kepolisian yang telah mendapatkan informasi itu menduga jika tersangka adalah orang yang berkaitan dengan hilangnya perempuan di distrik Gangnam. Hingga tak lama Dongwoo pun datang, di mana ternyata Dongwoo kini telah kembali ditugaskan di distrik Gangnam. Namun kedatangannya di sana seperti tidak dianggap. Bahkan salah satu petugas polisi mengatakan jika mereka tidak akan memberikan informasi apapun kepada Dongwoo dan memperingati Dongwoo untuk tetap diam sampai kasus itu selesai. Mendengar itu, Dongwoo hanya menanggapinya dengan senyuman. Namun ternyata Dongwoo telah memiliki caranya sendiri dengan pergi ke kediaman mantan bawahannya yang bernama Jang-ho untuk memintanya mencari informasi terkait Gil-ho. Awalnya Jang-ho menolak karena Dongwoo lah yang telah membuatnya dikeluarkan dari kepolisian. Namun melihat Dongwoo yang rela kembali ke Gangnam, ia pun mau memberikan informasi itu dengan mengajaknya bertemu dengan salah satu kenalannya yang memiliki semua informasi di distrik Gangnam. Di sana, teman Jang-ho memberitahukan jika Gil-ho adalah seorang mucikari yang terkenal di dunia malam, yang memiliki 2 gadis terbaik di antara banyak gadis-gadis miliknya, di mana hanya orang kayalah yang bisa menemui 2 gadis itu. Namun kenalan Jang-ho tidak bisa memastikan wajah para gadisnya, hanya saja satu di antaranya ditemukan tewas di stasiun kereta api. Sementara itu, Gil-ho saat itu bertemu dengan temannya yang memberikan Gil-ho sejumlah uang, kemudian menyuruh Gil-ho untuk bersembunyi sementara waktu karena seluruh Gangnam saat ini tengah mencari keberadaan Jae-hee. Tentu saja Gil-ho akan menjadi sasarannya. Namun Gil-ho menegaskan bahwa hanya Jae-hee yang akan pergi, sementara ia akan mencari siapa orang yang telah menghabisi Jong-hwa. Tak lama, Gil-ho tiba-tiba mendapat telepon dari Seiki yang memintanya untuk bertemu, di mana Seiki dengan songongnya meminta Gil-ho untuk menyerahkan Jae-hee atas permintaan dari Jong Seo, di mana Jong Seo akan memberikan Gil-ho bayaran yang sangat mahal. Mendengar itu membuat Gil-ho sangat marah dan seketika itu menghajar Seiki, kemudian memintanya untuk mengatur jadwal pertemuannya dengan Jong Seo. Tidak menunggu waktu yang lama, saat itu juga Seiki menemui Jong Seo dan mengatakan bahwa Gil-ho meminta bertemu dan akan menyerahkan Jae-hee. Dengan begitu, akan mudah buat mereka menghabisi mereka berdua. Sementara Jae-hee yang masih berada di tempat persembunyiannya tanpa sengaja melihat sebuah berita tentang seorang gadis yang tewas di stasiun kereta api, yang ia yakini itu adalah Jung-hwa. Ia mencoba keluar, namun Gil-ho mengunci pintunya dari luar. Bersamaan dengan itu,
Jaksa Seo yang kini tengah memeriksa rekaman CCTV di stasiun kereta mengetahui jika Gil-ho lah orang yang telah menyimpan jasad Jong-hwa di sana. Penemuannya itu ia laporkan kepada atasannya yang bernama Jaksa Tak. Namun Jaksa Seo cukup terkejut ketika Jaksa Tak menyuruh Jaksa Seo menetapkan Gil-ho sebagai tersangka tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kecurigaannya pun semakin bertambah ketika ia mengetahui bahwa ia akan bekerja sama dengan kepolisian Seoul, bukannya divisi khusus kejahatan Gangnam. Hingga tak lama, Kapten Ju pun datang dan menyuruh Jaksa Seo menjadikan Gil-ho sebagai tersangka tunggal. Dan ia akan membuat naskah dakwaannya agar mereka bisa dengan cepat menutup kasus itu. Mendengar itu, Jaksa Seo pun merasa janggal. Ada upaya kepolisian dan kejaksaan untuk melindungi pelaku sebenarnya. Dan sebenarnya bukanlah Gil-ho pelakunya. Di sisi lain, ini terlihat Jun Seo tengah dihajar oleh pemilik klub karena ia belum juga menemukan Jae-hee. Pemilik klub menegaskan jika mereka tidak segera menemukan Jae-hee, maka posisi mereka terancam. Jun Seo beralasan bahwa Gil-ho terus menghalangi mereka, namun sang pemilik klub tidak peduli dan menyuruh Jun Seo menemukan Jae-hee. Saat itu juga, Jun Seo menghubungi Saiki untuk menyiapkan pertemuannya malam itu agar mereka bisa segera menghabisi Gil-ho. Di sisi lain, Gil-ho yang kini datang ke tempat persembunyian Jae-hee dibuat terkejut ketika ia tidak menemukan keberadaan Jae-hee di sana. Tiba-tiba Gil-ho mendapat pesan dari Saiki yang mengajaknya untuk bertemu di persimpangan Yongsan. Sementara Saiki sendiri saat itu tengah berpesta narkoba bersama Jun Seo. Hingga tak lama Kapten Ju datang dan terlihat mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Di sana Jun Seo juga memberikan sebuah jam tangan mewah kepada Kapten Ju sebagai ucapan terima kasihnya, dan ia memberitahukan semua rencananya yang akan menghabisi Gil-ho malam itu juga. Mendengar hal itu, Kapten Ju menyuruh Jun Seo untuk melakukannya dengan bersih. Sementara itu, Dongwoo dibantu Jang-ho dan anak buahnya terus mencari petunjuk tentang keberadaan Gil-ho. Hingga tak lama, salah satu wanitanya mendapat informasi dari pelanggannya jika Saiki kini tengah mengumpulkan para preman untuk menghabisi Gil-ho dan akan bertemu di persimpangan Yongsan. Dari anak buah Jang-ho, Dongwoo mengetahui bahwa Saiki adalah preman yang bekerja untuk seorang artis. Bersamaan dengan itu, di tempat yang berbeda, Gil-ho yang kini tengah berada di lokasi pertemuannya dengan Saiki sempat membuat Saiki kesal karena Gil-ho tidak membawa Jae-hee. Dan dari perkataan Saiki, Gil-ho mengerti jika semua masalah itu terjadi karena Jae-hee dan Jong-hwa memiliki sebuah rekaman video yang sangat penting. Hingga tiba-tiba, anak buah Saiki datang mengepung Gil-ho. Namun Gil-ho sama sekali tidak terlihat takut dan seketika itu menghadapi mereka semua. Lalu kemudian ini yang terjadi. Di tengah pertarungan mereka, Saiki melakukan panggilan video dengan Jun Seo untuk melihat perkelahian itu secara langsung. Namun di luar dugaan mereka, Gil-ho dengan mudahnya dapat menghabisi orang suruhan mereka satu persatu. Sementara di tempat berbeda, Dongwoo yang melihat sekelompok orang mengendarai mobil menuju ke Yongsan membuatnya curiga dan saat itu juga mengikutinya. Kembali kepada Gil-ho yang melihat Saiki bersembunyi dengan sangat marah mencoba menghampirinya. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang memberi Gil-ho satu cucukan yang membuat Gil-ho mendapat luka cukup parah, namun Gil-ho tetap bangkit dan menghajar mereka secara brutal. Belum sempat bernapas, lagi-lagi preman suruhan Saiki kembali muncul, di mana dengan keadaannya yang sekarang Gil-ho hanya bisa pasrah. Namun secara tidak terduga, Dongwoo datang yang seketika itu membawa Gil-ho pergi dari sana. Melihat hal itu, tentu saja membuat Jung Seo kesal karena semua rencananya telah gagal. Ia pun kemudian menghubungi Kapten Ju, memintanya untuk membantunya menangkap Gil-ho. Sementara Jung Seo saat itu mendatangi pemilik klub di sebuah kedai. Di sana ia mencoba untuk berterima kasih atas semua bantuan pemilik klub selama ini. Namun setelah itu, tanpa diduga, Jung Seo ternyata telah menyuruh seseorang untuk menghabisi sang pemilik klub. Hal itu ia lakukan untuk mengambil hak penuh kepemilikan klub dan juga orang-orang yang berpengaruh yang berhubungan di dalamnya, di mana dengan menghubungi mereka, masalah akan selesai dengan sendirinya.
kembali kepada Gilho yang telah diselamatkan oleh Dongwoo, di mana Dongwoo yang yakin jika Gilho bukanlah pelaku yang telah menghabisi Jonghwa. Kemudian bertanya, di mana keberadaan Jae-hee sekarang? Mendengar pertanyaan itu, Gilho dengan merintih kesakitan mencoba untuk menjelaskan jika orang-orang yang telah Dongwoo tangani 3 tahun yang lalu dan telah dianggap selesai, kini justru semakin menjadi-jadi dengan membuat distrik baru di Gangnam. Hingga tak lama, tiba-tiba polisi Seoul muncul mengejar mereka dan berhasil menghentikan mereka. Dan Dongwoo pun dibuat terkejut yang mana itu adalah Kapten Ju. Saling todong sempat terjadi di antara mereka, di mana Kapten Ju menginginkan Gilho. Namun Dongwoo dengan tegas menolaknya. Hingga tak lama jaksa Seo juga berada di sana. Dan di tengah ketegangan di antara mereka, Gilho memutuskan untuk kabur dengan melompat dari atas jembatan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan ahli forensik yang tiba di lokasi tewasnya sang pemilik klub, dan di sana pihak kepolisian malah mendapatkan bukti berupa sebuah senjata milik Gilho yang sebelumnya terjatuh saat akan kabur dari kejaran para preman suruhan Jun Seo. Kembali kepada Dongwoo yang begitu sangat marah kepada jaksa Seo yang terus membela Kapten Ju. Karena itu, Dongwoo pun menganggap jika jaksa Seo bekerja sama ingin menjebak Gilho sebagai tersangka atas kasus itu. Dongwoo yang merasa jika semua petugas kepolisian dan kejaksaan tidak dapat dipercaya, kemudian menghubungi komisaris dan menegaskan bahwa ia berencana akan membentuk timnya sendiri. Sementara itu, jaksa Seo yang mulai ragu dengan Gilho adalah pelakunya, kemudian menghubungi kepala jaksa Tak, memberitahukan tentang Dongwoo yang menganggap bahwa Gilho adalah saksi kunci, bukanlah pelaku. Namun jaksa Tak menyuruh jaksa Seo cukup mengikuti perintahnya saja. Terlebih, baru saja ditemukan korban yang Gilho adalah pelakunya. Itu pun cukup membuat jaksa Seo terkejut. Namun kita pun diperlihatkan di mana Gilho yang melompat dari jembatan ternyata masih hidup. Shin kemudian berlari di klub malam, di mana setelah tewasnya pemilik klub sebelumnya, kini Jun Seo tengah mengadakan sebuah pesta untuk merayakan pengangkatan dirinya menjadi direktur baru di klub Heina. Namun ternyata, jaksa Seo yang juga telah berada di sana untuk menyelidiki kasus kematian pemilik klub sempat dibuat bertanya-tanya karena Jun Seo mengaku sangat dekat dengan jaksa Tak dan menjelaskan bahwa jaksa Tak memberinya perintah untuk membantu jaksa Seo dalam penyelidikannya. Melihat tingkah Jun Seo, membuat jaksa Seo malah semakin curiga, kemudian bertanya tentang Tuan Choi, orang terakhir yang dihubungi oleh pemilik klub. Namun Jun Seo beralasan bahwa ia tidak mengenal nama itu dan malah memberikan jaksa Seo sebuah hadiah. Namun hadiah itu dibuang oleh jaksa Seo di tempat sampah. Curiga dengan Jun Seo, jaksa Seo yang kembali ke kantor kemudian mencari berkas kasus tentang Jun Seo dan mendapati begitu banyak kasus yang melibatkan Jun Seo, hingga bawahan jaksa Seo datang memberitahukan dari hasil forensik senjata yang ditemukan di lokasi kejadian terdapat DNA Gilho. Mendengar itu membuat jaksa Seo semakin bingung dengan kasus itu. Di sisi lain, Dongwoo yang kini telah membentuk timnya sendiri bersama dengan detektif Jisoo bergerak cepat, di mana detektif Jisoo menemukan panggilan terakhir Gilho berasal dari sebuah wilayah di Gangnam bernama Arcade Lucky. Tidak menunggu lama, Dongwoo mendatangi tempat itu dan di sana ia mendapat sebuah informasi jika klub itu telah tutup selama 2 tahun sejak pemiliknya meninggal. Dongwoo sempat memeriksa ke dalam hingga tak lama Jisoo mengabarkan bahwa Jonghwa dan Jae-hee terlihat sering bersama dengan pria berambut pirang dan pria itu baru-baru ini mengunggah fotonya di sebuah klub. Mengetahui itu, Dongwoo pun bergegas pergi untuk mencari pria itu. Tak lama setelah kepergian Dongwoo, Gilho terlihat datang ke Arcade Lucky di tengah menahan rasa sakitnya. Ia teringat dengan pertemuan pertamanya bersama Jae-hee dan juga Jonghwa, di mana saat itu Jae-hee tanpa takut berusaha melindungi Jonghwa dari pria hidung belang. Nyonya baik sang pemilik bar yang melihat keberanian Jae-hee kemudian mengajak Jae-hee dan Jonghwa untuk bergabung di tempatnya. Singkatnya, Gilho yang menjadi supir khusus mengantar para gadis-gadis malam saat itu mengantar Jae-hee dan kedekatan itu membuat mereka semakin dekat. Jae-hee sempat curhat bahwa suatu hari jika uangnya telah banyak, ia sangat ingin menikmati hidupnya dengan berdiam diri di sebuah tempat yang tenang. Melihat tato di tangan Gilho,
Jae-hee kemudian meminta Gil-ho untuk menatonya karena di tangannya begitu banyak bekas luka bakar rokok dari para pengunjung. Hingga di suatu hari, mereka pun dibuat terkejut ketika melihat Nyonya Baek, sang pemilik klub, tewas di hari itu, di mana kematian Nyonya Baek membuat arcade laki pada akhirnya tutup. Sehingga Jae-hee meminta Gil-ho untuk menjadi bos sekaligus pelindung mereka, dan karena itulah membuat Gil-ho melakukan apapun untuk melindungi Jae-hee dan juga Jung-hwa, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Di sisi lain, Dong-woo bersama Jang-ho akhirnya berhasil menemukan keberadaan sang pria berambut pirang dan mereka pun memutuskan untuk mengikutinya. Sementara itu, jaksa Seo yang terus mengamati CCTV saat Gil-ho menyimpan jasad Jung-hwa merasa bahwa Gil-ho dengan sengaja menunjukkan dirinya di hadapan CCTV. Untuk itu jaksa Seo pun memutuskan untuk pergi ke stasiun, di mana secara tidak terduga di sana ia melihat seorang wanita yang ia curigai adalah Jae-hee. Curigaannya pun semakin diperjelas ketika ia menyebut nama Jung-hwa. Wanita itu berbalik, namun saat jaksa Seo mendekatinya, wanita itu malah pergi begitu saja. Hingga ketika jaksa Seo melihat sebuah bunga di tempat Jung-hwa ditemukan tewas, membuatnya menyadari bahwa itu adalah benar Jae-hee. Kembali kepada Dong-woo yang terus mengintai pria berambut pirang, mendapati pria itu datang ke sebuah tempat fitness, yang mana ternyata itu dulunya adalah sebuah klub yang pernah ditutup oleh Dong-woo. Mereka pun segera masuk ke dalam gedung dan berpencar, di mana Jang-ho mendapati stok narkoboy yang begitu sangat banyak. Hingga tak lama, para penjaga datang, namun nyatanya Jang-ho tidaklah selemah itu dan berhasil mengalahkan para penjaga. Sementara Dong-woo yang akhirnya menemukan keberadaan pria itu, saat itu juga menghajarnya dan menanyakan keberadaan Jae-hee. Namun tiba-tiba seseorang terlihat kabur. Dong-woo yang tidak ingin pencariannya sia-sia saat itu juga mengejarnya. Namun yang mengejutkan, ternyata orang itu adalah Kapten Ju yang kini dalam pengaruh narkoboy. Singkatnya, Kapten Ju pun diinterogasi oleh Dong-woo dan bertanya siapakah orang di balik banyaknya kejahatan yang terjadi belakangan ini. Namun Kapten Ju menolak berbicara dan lebih memilih untuk dimasukkan ke dalam penjara, yang tentu saja hal itu membuat Dong-woo begitu sangat marah dan seketika itu menghajar Kapten Ju. Setelah itu, Kapten Ju kini terlihat ditemui oleh jaksa Seo, di mana jaksa Seo meminta sang kapten untuk mengakui semua perbuatannya. Namun sang kapten malah berbalik bertanya, apakah itu atas perintah dari jaksa Tak? Sontak, itu membuat jaksa Seo terkejut, terlebih ketika Kapten Ju meminta menelponkannya seseorang, yang mana orang itu adalah Jun Seo. Itu membuat jaksa Seo semakin yakin orang-orang besar terlibat saling berkesinambungan. Sementara itu, Gil-ho yang begitu sangat marah tanpa rasa takut mengacau di klub Haena milik Jun Seo. Namun Saiki dengan cepat menghubungi polisi sehingga Gil-ho mau tidak mau harus kabur dari tempat itu. Kembali kepada jaksa Seo yang mendapatkan panggilan dari Kapten Ju, mengatakan bahwa ia akan mengungkap siapa saja dalang dibalik semua kasus itu. Saat itu juga jaksa Seo menemui Dong-woo dan menegaskan bahwa sebelumnya ia sempat bertemu dengan Jae-hee di stasiun kereta api. Untuk itu, ia meminta Dong-woo menceritakan apa keterkaitan Gil-ho dengan Jae-hee dan juga Jung-hwa. Dong-woo mengatakan bahwa Jae-hee dan Jung-hwa bekerja untuk Gil-ho. Terlepas dari semua itu, Jae-hee adalah teman dari anaknya. Tak lama, Jun Seo menghubungi jaksa Seo dan memberitahukan jika ia akan menangkap Gil-ho dengan menjadikan Jae-hee sebagai umpan. Mendengar hal itu, membuat jaksa Seo panik dan mengancam Jun Seo bahwa Kapten Ju akan mengungkap semua kebenarannya. Namun jaksa Seo menegaskan bahwa Kapten Ju tidak akan mengungkap apapun, yang mana ternyata Jun Seo telah menyuruh seorang tahanan untuk menghabisi Kapten Ju saat tertidur. Di sisi lain, Gil-ho yang kini mendapatkan sebuah pesan dari Saiki, sebuah foto wanita yang ia sebut itu adalah Jae-hee. Kemudian menyuruh Gil-ho untuk datang ke klub malam itu, jika tidak ia akan menghabisi Jae-hee seperti Jung-hwa. Mengetahui itu membuat Gil-ho begitu sangat marah. Sementara Dong-woo yang mengetahui Gil-ho akan dijebak saat itu bersiap menuju ke klub untuk menghentikan Gil-ho, yang mana di sana Jun Seo memanggil para orang kaya untuk menyaksikan aksi dari Jae-hee, yang mana itu membuat mereka semua kegirangan.
Singkatnya, Gilho pun tiba di klub, namun ia tiba-tiba mendapat pesan dari jaksa Seo untuk tidak masuk ke dalam Heina, karena Jun Seo hanya akan menjebak Gilho. Entah apa yang dipikirkan Gilho, ia tetap masuk. Hingga tak lama jaksa Seo dan Dongwoo tiba di Heina, kemudian menghubungi Gilho, meyakinkannya bahwa jika Gilho tetap masuk, maka ia tidak akan lagi bisa menyelamatkan Jae-hee. Sementara itu, Jun Seo bersama teman-temannya terus saja bermain-main dengan Jae-hee, hingga tak lama ia mendengar seseorang membuka pintu. Namun Jun Seo pun dibuat kecewa karena yang muncul adalah jaksa Seo. Seketika itu, Jun Seo menghentikan permainannya, yang mana ternyata wanita itu bukanlah Jae-hee. Tidak menemukan Jae-hee di sana, jaksa Seo pun akan pergi dari sana, yang mana ternyata panggilan telepon jaksa Seo dan Gilho masih terhubung. Sehingga Gilho juga mengetahui bahwa Jae-hee tidaklah berada di sana. Kemudian mengajak mereka untuk bertemu di arcade laki. Singkatnya, mereka pun bertemu di arcade laki, tempat persembunyian Gilho. Di sana Gilho menjelaskan bahwa Jun Seo lah pelaku yang telah menghabisi Jonghwa, di mana saat itu sebuah pesta kecil para kalangan elit dilakukan dengan memanggil gadis bayaran dan menyuruh mereka melakukan apa yang para orang kaya itu inginkan. Di mana setelah ada yang mati, maka tim insinerasi akan datang membersihkan lokasi kejadian. Karena itulah, ia dengan sengaja menyimpan Jonghwa di stasiun agar pihak kepolisian mengetahui ada korban dari kejahatan Jun Seo. Gilho juga menyebutkan alasan mereka mengejar Jae-hee karena sebuah video bukti kejahatan yang dimiliki oleh Jae-hee. Sementara itu, Jae-hee terlihat bertemu dengan temannya yang bernama Jin Yong untuk meminjam sejumlah uang. Jae-hee sempat mengingatkan Jin Yong untuk tidak masuk ke dalam kolosium, namun Jin Yong malah menyuruh Jae-hee untuk tidak mengurusi dirinya, karena dengan dibukanya kolosium, ia akan memiliki uang yang sangat banyak. Kembali kepada jaksa Seo dan Dongwoo yang menemui komisaris memintanya untuk menembuskan saksi kunci mereka ke jaksa agung, karena mereka curiga jika kepala jaksa tak terlibat dalam kasus itu, sehingga memungkinkan kasus itu akan dimanipulasi. Komisaris pun menyetujuinya, hingga keesokan harinya jaksa agung telah datang ke arcade laki untuk menemui Gilho. Jaksa agung kemudian mengorek informasi dari Gilho. Di sana Gilho menjelaskan jika dalang dibalik semua kasus yang terjadi selama ini adalah komunitas Gangnam Trade Co, di mana Jun Seo juga tergabung di dalamnya. Namun karena Gilho tidak mempunyai bukti untuk itu, jaksa agung tidak bisa percaya sepenuhnya dengan penjelasan Gilho. Sementara Jun Seo kini tengah mempersiapkan pembukaan kolosium di mana para petarung bayaran akan bertarung, sementara orang kaya akan bertaruh dengan uangnya. Hingga tak lama tiba-tiba Saiki datang membawa Jin Yong yang mengaku Jae-hee sebelumnya menemuinya. Bodohnya Jin Yong memberitahukan persembunyian Jungkwon, sehingga Jungkwon harus dihajar habis-habisan. Bukannya mendapat uang, kini Jin Yong dalam masalah besar. Scene berpindah kepada Dongwoo yang dihampiri Gilho yang menanyakan alasan Dongwoo ingin mencari keberadaan Jae-hee. Di sana Dongwoo menjelaskan jika Jae-hee merupakan adalah teman putrinya, yaitu Ji Seo. Sontak membuat Gilho terkejut. Namun tak lama Dongwoo kemudian mempertanyakan tato yang ada di tangan anaknya dan sempat menuduh Gilho yang telah menjerumuskan Ji Seo. Gilho yang mendengar tuduhan itu berbalik bertanya apa yang terjadi dengan Ji Seo, sampai-sampai Ji Seo merasa menderita dan tangannya harus dipenuhi dengan luka. Yang karena itu, Ji Seo pada akhirnya meminta menutup luka bakar itu dengan sebuah tato. Mendengar itu membuat Dongwoo pun seketika itu terdiam. Sementara di sisi lain, jaksa Seo yang usai bertemu dengan jaksa Tak dikejutkan ketika melihat jaksa agung yang ternyata adalah teman baik dari kepala kejaksaan Tak. Saat itu juga jaksa Seo menemui Dongwoo untuk memberitahukan hal tersebut, yang membuat Dongwoo begitu sangat kesal. Sementara di tempat berbeda, terlihat Jae-hee mengambil ponsel yang sebelumnya ia simpan di loker. Hingga tak lama, ia mendapat pesan sebuah rekaman video Jungkwon dan Jin Yong yang saat itu tengah disiksa, dan meminta Jae-hee untuk segera datang. Melihat itu, Jae-hee meneruskan pesan itu kepada Gilho yang membuat Gilho begitu sangat panik. Kemudian menghubungi Dongwoo, mengabarkan bahwa ia akan ke kolosium. Dongwoo sempat melarang Gilho untuk bertindak sendiri, namun Gilho menegaskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam di saat orang-orangnya dalam bahaya.
Di mana saat itu, dengan memanfaatkan salah satu orang kaya, Jae-hee masuk ke dalam kolosium, yang mana ternyata Jung-kwon dijadikan peserta dalam pertarungan itu. Pertarungan pun dimulai, di mana mereka saling menghajar satu sama lain, sementara Jun-seo semakin bersemangat melihat jumlah taruhan yang terus meningkat. Di mana kesempatan itu, Jae-hee gunakan untuk mencari keberadaan Jin-young, dan bersamaan itu Gil-ho telah berhasil masuk ke dalam kolosium. Begitu juga dengan Dong-woo yang berhasil masuk setelah Jang-ho mengalihkan perhatian penjaga. Sementara Jae-hee yang berhasil menemukan keberadaan Jin-young, namun tiba-tiba Jun-seo pun datang membuat Jae-hee pada akhirnya ketahuan. Jun-seo kemudian memeriksa ponsel Jae-hee, namun ia tidak menemukan videonya di sana. Jun-seo yang begitu sangat marah mengajar Jae-hee, namun Jae-hee mengancam Jun-seo jika ia mati, maka seseorang akan menyebarkan video itu. Jun-seo yang mendengar itu membuatnya semakin murka dan saat itu juga memberi goresan di wajah Jae-hee. Sementara Gil-ho kini terlihat memasuki area pertarungan, menghajar satu persatu petarung yang ada di atas ring dan menjauhkan Sung-kwon dari arena. Namun tiba-tiba Jun-seo datang membawa Jae-hee, membuat Gil-ho merasa sangat frustasi. Hingga tak lama petarung lain datang dan Jun-seo menjanjikan 2 miliar won bagi siapa saja yang bisa menghabisi Gil-ho. Namun tentu saja tidak semudah itu, karena yang mereka hadapi adalah Gil-ho. Sementara di luar, Jaksa Seo datang bersama kepolisian membawa surat penangkapan Jun-seo. Jun-seo yang mengetahui itu dibuat panik hingga tak lama asistennya datang memperlihatkan orang-orang telah keluar dari room taruhan, dan ia pun semakin dibuat kesal karena pertarungan itu telah disiarkan secara langsung, yang mana ternyata itu adalah perbuatan Jae-hee. Sementara itu, Gil-ho yang berhasil membabat habis para petarung kini mencari keberadaan Jun-seo, di mana saat itu Jun-seo yang akan mengambil alih kemudi malah ditinggalkan oleh Saiki, hingga muncullah Gil-ho, dan dengan amarahnya yang berapi-api Gil-ho menghajar Jun-seo, di mana saat itu Jun-seo sempat mengatakan bahwa itu adalah perintah dari ketua Choi. Namun Gil-ho tidak peduli dan bersiap akan menghabisi Jun-seo. Beruntung Dong-woo segera datang menghentikan Gil-ho. Sementara Saiki yang kabur pada akhirnya berhasil dicegat oleh Jaksa Seo dan berhasil menyelamatkan Jae-hee. Gil-ho yang mengetahui itu membuatnya merasa tenang. Singkatnya, Jae-hee pun dibawa ke rumah sakit dan Dong-woo secara khusus akan mengawasinya. Sementara Jaksa Seo yang saat itu akan menangani kasus Jun-seo sempat menanyakan Gil-ho, namun Dong-woo mengaku bahwa Gil-ho saat itu kabur setelah membuatnya terluka. Hingga ketika Jaksa Seo tiba di rumah sakit untuk melihat kondisi Jun-seo, ia pun dibuat terkejut melihat Jun-seo telah mengakhiri hidupnya. Di mana hal itu tentu saja rekayasa yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin Jun-seo buka mulut. Bersamaan dengan itu, kantor Jaksa Seo dirazia, yang membuat semua dokumen dan barang bukti atas kasus itu juga pada akhirnya disita. Mengetahui itu, perintah dari kepala Jaksa Tat membuat Jaksa Seo begitu sangat marah. Masalah juga kini dialami Dong-woo, di mana tiba-tiba seseorang menelponnya menggunakan ponsel anaknya yang bernama Ji-seo, di mana orang itu mengatakan bahwa Dong-woo telah melewati batas. Sontak itu membuat Dong-woo panik dan menyuruh detektif Jisoo melacak lokasi terakhir ponsel putrinya digunakan. Scene lalu berpindah pada seorang wanita bernama Choi Soo-in yang berprofesi sama seperti Gil-ho, yaitu sebagai mucikari, di mana Soo-in yang kini ditugaskan untuk mengawasi Ji-seo, di mana Ji-seo yang akan dibawa ke sebuah ruangan sempat mempertanyakan apakah Soo-in mengenal Jae-hee. Namun Soo-in menegaskan kepada Ji-seo untuk mencemaskan dirinya sendiri. Keadaan itu membuat Ji-seo kembali teringat ketika ia pertama kali bertemu dengan Jae-hee, di mana saat ia masih SMA, Ji-seo yang merupakan siswa yang culun selalu menjadi bahan perundungan oleh siswa di sekolahnya. Hingga Jae-hee yang melihat itu seketika itu menghajar siswa perundung. Namun Ji-seo yang tidak ingin dikasihani malah memarahi Jae-hee yang telah membantunya. Hingga ketika Ji-seo kembali dirundung, Ji-seo yang bertekad lebih kuat mencoba melawan, hingga Jae-hee datang dan lagi-lagi menyelamatkan Ji-seo. Namun tiba-tiba
salah satu siswi malah berusaha menyerang Jiseo yang membuatnya refleks menghindar dan itu membuat siswi itu terjatuh dari atap gedung. Jiseo yang panik kemudian ditenangkan oleh Jae-hee dan mengendalikan dirinya. Di sisi lain, Gil-ho akhirnya tersadar dan mengingat perkataan Dong-woo yang menyuruhnya untuk segera kabur dan ia yang akan menjaga Jae-hee. Keadaan itu sedikit membuatnya tenang. Sementara itu, Dong-woo yang dalam paniknya mendatangi tempat terakhir ponsel putrinya aktif, namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan apapun. Yang pada akhirnya, dengan perasaan kecewa, ia kembali ke rumah sakit melihat kondisi Jae-hee yang telah siuman. Di sana, Dong-woo tidak memberitahukan tentang Jiseo yang telah diculik, namun hanya mempertanyakan video yang dibawa Jae-hee karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan Jiseo, sekaligus bisa membahayakan nyawa Jae-hee. Namun Jae-hee mengatakan bahwa video itu telah ia berikan kepada seseorang. Namun Jae-hee menolak memberitahukan siapa orangnya dan malah meminta Dong-woo membelikannya makanan. Dong-woo kemudian mengantar Jae-hee ke sebuah minimarket. Hingga tak lama detektif Jisoo mengabarkan Dong-woo bahwa ia akan membuat laporan orang hilang. Namun Dong-woo menolak karena itu bisa membuat nyawa Jiseo dalam bahaya. Perbincangan itu pun terdengar oleh Jae-hee hingga ketika Jae-hee memasak mie-nya di minimarket itu, Jae-hee saat itu juga kabur yang membuat Dong-woo harus kecolongan. Di sisi lain, Jung-kwon yang kini bersama Gil-ho di sebuah perkampungan di pinggir laut menyarankan Gil-ho untuk pergi karena semuanya telah berakhir. Terlebih, Jun-seo kini telah mengakhiri hidupnya dan Jae-hee kini telah aman di rumah sakit. Namun Gil-ho berpendapat bahwa semuanya belum berakhir karena kematian Jun-seo di rumah sakit terasa janggal. Bersamaan dengan itu, terlihat Jae-hee saat itu dihajar oleh Soo-in, di mana ternyata Jae-hee menukar dirinya untuk menyelamatkan Jiseo. Sementara Jiseo yang saat itu ditemukan di halaman kantor kepolisian saat itu juga dibawa ke kediaman Dong-woo. Kembali kepada Jae-hee yang akhirnya memberikan video itu kepada seseorang yang bernama Kei. Namun Kei malah berencana menjadikan Jae-hee bintang utama dalam aplikasi film dewasa yang baru saja dikembangkan. Namun tanpa Kei sadari, nyatanya Soo-in memiliki hubungan yang baik dengan Jae-hee, di mana Soo-in saat itu menyuruh Jae-hee untuk kabur ketika Kei lengah. Namun Jae-hee malah menolak karena ia merasa lelah jika harus terus kabur dan meminta Soo-in untuk melakukan sesuatu untuknya. Di sisi lain, Dong-woo yang kini mengetahui jika putrinya bebas karena Jae-hee telah menyerahkan diri, terlihat terus berusaha mencari informasi tentang Jae-hee hingga tiba-tiba Jang-ho memberitahukan jika ia melihat postingan live di web gelap tentang kembalinya Jae-hee. Namun mereka tidak mengetahui di mana lokasinya. Hingga Dong-woo yang melihat sebuah tulisan di belakang layar live itu, ia pun mengetahui lokasinya dan saat itu juga menuju ke lokasi Jae-hee. Sementara Gil-ho yang saat itu akan pergi tiba-tiba mendapat pesan suara dari Soo-in yang berisi rekaman suara Jae-hee. Entah apa isi pesannya yang membuat Gil-ho seketika itu panik dan bergegas pergi ke tempat Jae-hee berada, memacu mobilnya secepat mungkin agar segera tiba untuk menyelamatkan Jae-hee. Kembali kepada Dong-woo yang tiba di tempat Jae-hee berada, terlihat dihadang oleh seorang penjaga yang membuat perkelahian pun terjadi di antara mereka. Namun tak lama, Kei datang dan seketika itu menyuntikkan Dong-woo obat bius, membuat Dong-woo lemas dan seketika itu tidak berdaya. Hingga datanglah seseorang yang mana ternyata itu adalah Ketua Choi. Dan bersamaan dengan itu, Jae-hee juga telah melakukan live streamingnya dan itu disaksikan oleh banyak orang yang telah membayar hanya untuk melihat lekuk tubuh dari Jae-hee. Namun tiba-tiba, Jae-hee memecahkan kaca di belakangnya dan dengan perasaan hancur dan dipenuhi dengan emosi, ini yang Jae-hee lakukan. Tak lama setelah itu, Gil-ho juga pada akhirnya tiba di sana, namun ia pun harus menangis histeris ketika melihat Jae-hee telah tewas di hadapannya. Dan itu semakin membuatnya sangat marah melihat orang yang sangat ia sayangi tewas mengenaskan. Hingga ia pun melihat Ketua Choi melintas dan berusaha mengejarnya. Namun sial, ia harus tertabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya tidak dapat lagi untuk bangkit.
Sementara Jiseo yang mendapat pesan suara dari Jae-hee sebelum kematiannya, di mana Jae-hee meminta maaf kepada Jiseo karena tidak sempat menemuinya. Jae-hee juga mengatakan bahwa sebenarnya Jiseo lah yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu, di mana saat itu ia berniat mengakhiri hidupnya, namun ia melihat keberanian Jiseo saat itu, membuatnya sadar bahwa Jiseo adalah wanita yang kuat. Di akhir kalimatnya, Jae-hee berterima kasih karena telah mau berteman dengannya, dan itu membuat Jiseo begitu sangat terpukul. Singkatnya, setelah Jae-hee dikremasi, kini dengan rasa bersalahnya Dongwoo membawa abu milik Jae-hee untuk dimakamkan. Namun tiba-tiba Jiseo datang dan seketika itu menyalahkan sang ayah karena ayahnya tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Jae-hee. Sementara Gil-ho begitu sangat terpukul dengan kematian Jae-hee, membakar semua barang-barang milik Jae-hee, kemudian menghubungi Su-in, menyuruhnya untuk menyampaikan kepada Kei bahwa ia akan menghancurkan Kei dan Ketua Choi dimanapun mereka berada. Di tempat berbeda, jaksa Seo yang akan dipindahkan ke pedesaan mendapat sebuah USB yang berisi hasil ekstraksi ponsel dari Jun Seo, di mana di sana jaksa Seo menemukan sebuah nama yang sering dihubungi oleh Jun Seo bernama Ketua Choi, yang adalah pemilik dari perusahaan High Teknologi, dan dari ponsel Jun Seo jugalah jaksa Seo mengambil nomor Ketua Choi, kemudian mengiriminya pesan untuk bertemu. Singkatnya, mereka pun bertemu di sebuah kedai kecil, dan tanpa basa-basi jaksa Seo menunjukkan sebuah dokumen tentang Gangnam Trading Co. yang jika ia ekspos ke publik, maka skandal antara Ketua Choi dan jaksa Tak akan diketahui semua orang. Mendengar itu, Ketua Choi hanya tersenyum dan malah mengajak jaksa Seo bekerja sama dan menjanjikan posisi melebihi kepala jaksa Tak. Dan itu cukup mengejutkan jaksa Seo. Singkatnya, 3 bulan pun berlalu, entah apa yang terjadi sebelum itu. Namun kini, kita pun diperlihatkan dengan Dongwoo yang telah menjadi seorang driver gelap seperti Gil-ho sebelumnya. Di mana saat itu, Dongwoo tengah menjemput seorang wanita panggilan yang telah dipesan oleh seseorang. Tiba di lokasi, melihat wajah wanita itu lebam, Dongwoo dengan baik hati memberikannya kacamata untuk ia pakai. Hingga tak lama, Dongwoo lagi-lagi mendapat orderan menjemput wanita di sebuah hotel. Namun setibanya di sana, wanita itu dalam keadaan terluka setelah mendapat perlakuan tidak baik dari salah seorang anak wakil menteri. Dan dengan kesal, Dongwoo mengambil syalnya dan menutupi luka wanita itu. Tiba di mobil, Dongwoo sempat bertanya tentang sebuah pil yang dalam pengakuan sang wanita itu adalah neon, sebuah jenis dari narkoba yang terbaru, yang mana wanita itu adalah wanita binaan Su-in. Dongwoo sempat mengambil foto Su-in, lalu kemudian kembali ke tempat persembunyiannya, yang mana semenjak meninggalnya Jae-hee, Jiseo menghilang sehingga Dongwoo memutuskan untuk berhenti dari kepolisian untuk mencari Jiseo. Sementara Gil-ho yang belum menemukan keberadaan Kei mendatangi setiap klub yang dikirimi pasokan narkoba oleh Kei, dan ia akan membakarnya, berharap dengan begitu Kei akan mencarinya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan jaksa Seo yang kini naik jabatan di Kejaksaan Agung memimpin Departemen Anti Korupsi, yang mana ternyata sebelumnya jaksa Seo telah menerima tawaran dari Ketua Choi, dan alasan Ketua Choi memilih jaksa Seo karena jaksa Tak akan keluar dari lingkaran Ketua Choi dan memilih menjadi staf kepresidenan. Hingga suatu ketika, jaksa Seo didatangi oleh Dongwoo untuk memintanya menyelidiki terkait adanya narkoba jenis baru yang beredar di Gangnam, yang menurutnya itu akan sangat berbahaya. Namun jaksa Seo malah bersikap angkuh dan mengatakan jika warga sipil seperti Dongwoo seharusnya tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Bersamaan dengan itu, kita pun diperlihatkan orang-orang besar yang ternyata berada di balik semua kejahatan yang terjadi sebelumnya, di mana saat itu mereka tengah melakukan rapat membahas mengenai rencana pembuatan healthcare town yang Ketua Choi sebut sebagai kota kesehatan. Namun jaksa Tak yang kini menjabat sebagai staf kepresidenan menolak rencana itu dan akan membicarakannya kepada presiden. Tentu saja itu membuat Ketua Choi sangat marah
dan menyuruh jaksa Tak menemuinya di tempat biasa. Dan di sana, ia mempertanyakan mengapa jaksa Tak melawannya. Dan dengan angkuhnya, jaksa Tak mengatakan bahwa ketua Choi lah yang telah membuatnya seperti itu. Dimana setelah dengan semua yang ia lakukan untuk ketua Choi, ia sama sekali tidak mendapatkan bagian dari Kolosium. Dan itu membuat keadaan kini telah berbeda. Mendengar itu, membuat ketua Choi hanya tersenyum kecil. Di mana setelah itu jaksa Seo mendatangi wali kota Wo yang adalah orang yang mendukung jaksa Tak, mengajaknya bekerja sama. Jika tidak, ia akan menangkap istri wali kota Wo atas penipuan pinjaman. Wali kota pun setuju, dan dokumen-dokumen terkait skandal jaksa Tak, jaksa Seo tunjukkan kepada ketua Choi. Hingga keesokan harinya, jaksa Seo pun dibuat terkejut dengan keberadaan jaksa Tak di kantornya. Di mana jaksa Tak begitu sangat kesal dengan jaksa Seo yang telah mempengaruhi wali kota Wo. Namun tak lama jaksa Tak mendapat telepon dari bawahannya bahwa kantor mereka kini digeledah oleh kejaksaan, yang membuat jaksa Tak geram. Hingga jaksa Seo menunjukkan surat penangkapan jaksa Tak atas kasus korupsi dan penyuapan. Namun jaksa Tak menegaskan bahwa mereka akan bertemu lagi. Di sisi lain, Dongwoo yang kembali ke tempat persembunyiannya dikejutkan dengan keberadaan Jang Ho di sana, di mana Jang Ho menyesalkan mengapa Dongwoo menghilang tanpa memberitahukan dirinya. Dongwoo pun beralasan bahwa ia tengah mencari putrinya Ji Seo. Jang Ho sempat ragu, namun Dongwoo menegaskan bahwa Ji Seo menggunakan akun milik Jae-hee, dan dari GPS ia mengetahui Ji Seo kini berada di sekitar Gangnam. Hingga setelah Dongwoo kembali melakukan pencariannya, tanpa sengaja ia melihat Su-in yang saat itu membantu salah satu anak binaannya yang dibuang di tempat sampah. Su-min yang melihat keberadaan Dongwoo kemudian meminta diantar ke klinik, yang mana itu sempat dilihat oleh Gil-ho. Usai mengantar Su-in, Dongwoo yang akan pulang tiba-tiba saja dihajar oleh Gil-ho karena Dongwoo tidak menepati janjinya untuk menjaga Jae-hee. Setelah itu Gil-ho menemui Su-in yang memberitahukan bahwa sopir yang mengantarnya barusan adalah polisi, dan ialah yang membuat Jae-hee tewas. Namun Su-in membantah bahwa Jae-hee mengakhiri hidupnya atas kemauannya sendiri. Gil-ho kemudian menanyakan tentang keberadaan Kei, namun Su-in juga tidak secara pasti mengetahuinya karena ia hanya mendapat perintah. Sementara Jang Ho terlihat membuntuti jaksa Seo yang saat itu masuk ke dalam sebuah gedung yang sangat mewah yang dijaga begitu sangat ketat, di mana ternyata gedung itu merupakan proyek rumah sakit farmasi yang hampir selesai, di mana tujuan jaksa Seo datang ke tempat itu karena permintaan ketua Choi yang ingin memberitahukan tujuan besarnya mendirikan rumah sakit itu adalah untuk menutupi bisnis farmasi mereka, di mana ia akan menciptakan sebuah zat adiktif, namun ia juga akan menciptakan penawarnya. Dan setelah beberapa kali diberi penawar, orang-orang akan ketergantungan dan itu akan menjadi bisnis yang akan berkembang tanpa batas. Kembali pada Dongwoo yang mendapat informasi dari obrolan chat para mucikari bahwa akan diadakan sebuah pesta besar-besaran untuk menyambut pendistribusian narkoba jenis baru yang mereka sebut bernama Neon. Tidak menunggu lama, saat itu juga Dongwoo menuju ke sebuah sekolah bernama Akademi God Edu, dan setibanya di sana, Dongwoo sempat melihat aplikasi chat milik Jae-hee aktif di sekolah itu, membuat Dongwoo berpikir bahwa itu adalah Ji Seo anaknya. Sementara itu, Gil-ho juga mendapat pesan dari Su-in yang mengatakan peluncuran Neon berlokasi di Akademi Good Edu. Kembali kepada Dongwoo yang mendapati banyak anak muda yang sedang mabuk sambil berjoget dengan headphone di telinga mereka. Namun Dongwoo tidak menemukan Ji Seo di sana. Hingga para petugas yang menyadari kedatangan Dongwoo seketika itu mengepungnya, yang pada akhirnya pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Hingga di tengah pertarungan, Dongwoo tanpa sengaja melihat Ji Seo dan seketika itu mengejarnya, namun Ji Seo yang seolah-olah tidak mengenali ayahnya berlalu pergi meninggalkan sang ayah. Dongwoo yang tidak ingin kehilangan putrinya kembali
terus mengejar Jiseo yang kini pergi dengan menaiki sebuah mobil. Hingga tiba-tiba sebuah mobil menabrak Dongwoo yang membuatnya terluka parah. Yang mana ternyata itu adalah Kei yang kemudian menyuruh bawahannya untuk memasukkan Dongwoo ke dalam mobil untuk nantinya mereka singkirkan. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju menabrak mereka yang mana ternyata itu adalah Gil-ho. Gil-ho pun dibuat terkejut. Kei yang adalah orang yang selama ini ia cari kini berada di hadapannya. Yang mana sebelumnya saat mereka masih sama-sama bekerja untuk Nyonya Baik, perkelahian sempat terjadi di antara mereka yang membuat Kei terluka di dekat matanya. Dan sejak saat itu mereka saling menyimpan dendam sampai saat ini. Hingga saat mereka akan bertarung, tiba-tiba polisi datang membuat mereka harus pergi dan menunda pertarungan di antara mereka. Gil-ho kemudian menurunkan Dongwoo di sebuah jalan di mana saat itu Dongwoo memberitahukan bahwa Jiseo kini masuk ke dunia gelap mereka untuk membalas dendam kematian Jae-hee. Namun Gil-ho yang masih kesal dengan Dongwoo tidak peduli dan meninggalkan Dongwoo seorang diri. Sementara itu, Jaksa Seo yang mengetahui jika bisnis narkoba milik Ketua Choi akan melibatkan para penguasa pemerintah, meminta Ketua Choi untuk melibatkannya secara langsung dalam bisnisnya agar ia tidak hanya menjadi pion. Hingga setelah pertemuan itu, entah apa yang direncanakan oleh Jaksa Seo, namun saat itu Jaksa Seo menghubungi rekannya di kejaksaan dulu untuk memintanya menyiapkan semua berkas-berkas yang selama ini ia telah simpan. Setelah pertemuannya dengan Gil-ho, Kei kemudian menghubungi Ketua Choi untuk melaporkan mengenai rencananya yang akan menghabisi Dongwoo harus gagal karena Gil-ho. Mendengar itu, Ketua Choi menyuruh Kei untuk menghabisi mereka berdua tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kembali kepada Dongwoo yang meminta wanita yang sebelumnya ia bantu untuk menghubungi Su-in. Dan di sana, Dongwoo meminta Su-in untuk membiarkan putrinya pergi. Namun Su-in menegaskan bahwa ia tidak bisa menyuruh Jiseo pergi karena Jiseo sendiri memilih jalannya, bahkan mengabaikan Dongwoo saat itu. Tidak ingin menyerah, Dongwoo yang saat itu akan mencari Jiseo mendapat informasi dari wanita sebelumnya bahwa ia pernah melihat Kei berada di sebuah klub yang telah tutup, yang Dongwoo yakini bahwa itu adalah Heina. Sementara Su-in yang saat itu mengajak Jiseo berbicara menyebutkan identitas Jiseo yang adalah anak dari seorang polisi yang kini menjadi supir hanya untuk mencari keberadaan Jiseo. Namun Jiseo tidak peduli dan menyuruh Su-in mencarikan pelanggan yang paling elit untuknya. Hingga ketika Su-in bertanya, alasan Jiseo berada di sana membuat Jiseo saat itu terdiam. Di tempat berbeda, Dongwoo yang akhirnya tiba di Heina tanpa sengaja bertemu dengan Gil-ho. Dan tiba-tiba suara terdengar yang membuat mereka mencari sumber suara itu. Hingga ketika sampai di ruangan pribadi Junseo, Dongwoo mengajak Gil-ho bekerja sama untuk menangkap Kei dan juga pemilik Gangnam Trading Co. Namun tak lama, tiba-tiba Saiki menyerang Dongwoo dari belakang yang membuat Gil-ho saat itu juga memberi Saiki satu pukulan maut. Saiki yang mencoba memprovokasi Gil-ho dengan menyebut nama Jae-hee membuat Gil-ho begitu sangat ingin menghajarnya. Namun tiba-tiba Saiki menunjukkan tempat penyimpanan narkoboy milik Ketua Choi. Hal itu pun membuat mereka begitu sangat terkejut. Sementara di tempat berbeda, Jiseo menunjukkan sebuah video yang diberikan Jae-hee sebelumnya yang membuat Su-in cukup terkejut. Dan itu membuatnya berpikir keras hingga tak lama Kei datang melihat gadis-gadis yang akan mengisi acara. Kemudian memperingati Su-in untuk tidak lagi melakukan kesalahan seperti yang terjadi dengan Jae-hee. Hingga tak lama, Saiki menghubungi Kei dan mengatakan bahwa Gil-ho dan Dongwoo datang ke Heina mengambil neon mereka, yang mana ternyata itu adalah rencana Gil-ho. Namun setelah itu, Saiki diberi satu pukulan manis yang membuatnya pingsan. Saiki kemudian mereka sandra sembari menunggu kedatangan Kei, di mana Kei saat itu tengah melakukan persiapan untuk penyerangan. Sementara Dongwoo dengan instingnya sebagai detektif, ia pada akhirnya mengetahui sebuah kamera tengah mengawasi mereka. Di sisi lain, Su-in yang saat itu kembali menemui Jiseo menyuruhnya untuk bersiap-siap. Kemudian menghubungi Dongwoo, meminta untuk menangkap semua wanita dan merehabilitasinya agar mereka mendapatkan hidup yang lebih baik.
Suin kemudian memberikan alamat mereka saat ini, dan saat itu juga Dongwoo mengajak Gilho, namun Gilho menolak dan bersikeras akan menunggu Kei di tempat itu. Dan akhirnya Dongwoo memutuskan untuk pergi seorang diri, dan tepat saat itu Suin menghajar penjaga hingga tidak sadarkan diri agar Jiseo dan yang lainnya bisa segera kabur. Namun secara tidak terduga, Kei kembali datang dan mengetahui rencana Suin yang membuatnya kecewa karena Suin lagi-lagi mengkhianatinya. Dan kini tidak ada lagi ampun untuk Suin, di mana Suin saat itu juga dihabisi. Sementara Gilho yang berniat akan membakar narkoboy milik ketua Choi, tiba-tiba beberapa orang datang yang seketika itu menyemprotkan gas ke arah Gilho yang membuatnya seketika itu pingsan. Gilho yang berhasil dilumpuhkan kemudian dibawa ke suatu tempat untuk dihabisi. Sementara itu, para gadis-gadis kini akan dibawa ke tempat acara. Tepat saat mereka pergi, Dongwoo tiba di tempat itu, namun ia tidak menemukan siapapun dan hanya mendapati Suin yang kini tengah sekarat. Di tangannya, sebuah boneka milik Jiseo yang di dalamnya berisi sebuah memori yang menyimpan video yang selama ini menjadi rebutan, di mana dalam video itu terlihat ketua Choi, jaksa Tak dan wali kota Wo tengah mengadakan sebuah pesta kecil bersama dengan para gadis-gadis termasuk Jae-hee, di mana saat itu Jae-hee merekam saat salah seorang wanita dijadikan bahan uji coba narkoboy yang ketua Choi kembangkan. Dongwoo kemudian menghubungi Jisoo, memintanya menganalisis video itu dan mengatakan bahwa para wanita termasuk putrinya akan dijadikan bahan uji klinis sebuah narkoboy jenis baru. Mendengar itu, Jisoo mengirimkan hasil penyelidikannya yang menunjukkan jaksa Seo saat itu berada di sebuah rumah sakit farmasi milik ketua Choi. Tak lama Dongwoo mendapat pesan dari jaksa Seo, menyuruhnya ke suatu tempat yang mana ternyata itu adalah tempat jaksa Seo mengumpulkan bukti-bukti yang akan ia jadikan kekuatan untuk menjerat para petinggi yang terlibat dalam penyebaran narkoboy. Menyadari maksud dan tujuan jaksa Seo, Dongwoo kemudian menghubunginya dan mengatakan bahwa kini anaknya berada di rumah sakit farmasi ketua Choi. Untuk itu, ia meminta jaksa Seo mengulur waktu sampai ia tiba di sana. Singkatnya, jaksa Seo pun tiba di lokasi dan melihat para petinggi yang ternyata adalah dalang dari semua penyebaran narkoboy selama ini. Ketua Choi pun datang, disusul kemunculan jaksa Tak yang membuat jaksa Seo terkejut sekaligus tidak percaya bagaimana bisa jaksa Tak yang seharusnya di penjara berada di sana. Yang mana ternyata semua konspirasi itu adalah rencana ketua Choi untuk menguji jaksa Seo. Tepat saat itu, Kei dan para gadis-gadis juga telah tiba di sana dan satu persatu mereka diarahkan masuk ke dalam sebuah ruangan. Bersamaan dengan itu, anak buah Kei yang membawa Gilho juga telah berada di sana. Namun Kei meminta untuk tidak menghabisi Gilho karena ia akan melakukannya sendiri. Hingga saat Gilho akan dikeluarkan dari mobil, tiba-tiba Gilho malah muncul dari belakang dan menghajar mereka. Kembali kepada jaksa Seo yang mulai membagikan kontrak kerjasama ketua Choi dan para pejabat elit. Hingga tak lama ketua Choi pun memunculkan para gadis-gadis yang akan dijadikan bahan uji coba, membuat jaksa Seo terkejut hingga salah satu gadis disuntikan narkoboy dalam dosis yang sangat banyak, yang membuat sang gadis pada akhirnya OD. Kemudian pengujian penawar dilakukan dan itu berhasil, yang membuat mereka semua merasa senang. Namun tak lama, wanita sebelumnya mengeluarkan cairan merah yang membuat jaksa Seo panik hingga pada akhirnya wanita itu pun tewas. Sementara itu, Dongwoo yang akhirnya tiba di sana terlihat mulai memasuki gedung, di mana ketika pengujian terus dilakukan dan kini giliran Jiseo, jaksa Seo saat itu mencoba mengulur waktu dengan meminta mereka untuk menandatangani kontrak itu terlebih dahulu. Sementara Dongwoo yang sudah berada di dalam gedung kini dikepung oleh anak buah Kei dan mulai melakukan perlawanan, yang karena jumlah mereka sangat banyak membuat Dongwoo mulai kewalahan. Namun tiba-tiba Gilho datang dan menyuruh Dongwoo untuk segera menyelamatkan Jiseo dan ia yang akan menghadapi anak buah Kei. Hingga tiba di dalam lobi, Dongwoo saat itu dihadang oleh Kei dan anak buahnya. Melihat banyaknya anak buah Kei, Dongwoo kemudian mengalihkan dengan sebuah video yang jika itu ia sebarkan maka hancurlah hidup mereka. Di mana di saat yang bersamaan,
Jaksa Tak yang melihat kontrak itu merasa pembagian hasil dari kerjasama itu tidak sesuai karena Ketua Choi mengambil keuntungan setengah dari yang mereka dapatkan. Kemudian melakukan protes, membuat Ketua Choi mulai sedikit geram hingga dari anak buahnya Ketua Choi mengetahui bahwa Dongwoo datang membawa sebuah video di tangannya, membuat para petinggi pemerintahan mulai panik, terlebih ketika Dongwoo mengirim video itu kepada semua para petinggi yang ada di dalam ruangan. Keadaan itu membuat Jaksa Tak yang kini merasa punya kuasa karena tidak akan lama lagi ia akan menjadi menteri, merobek kontrak itu dan akan pergi dari pertemuan itu. Lalu kemudian ini yang terjadi. Para pejabat yang ketakutan kemudian menandatangani kontrak kesepakatan mereka lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Jaksa Seo yang kini juga semakin ketakutan diberi segelas minuman karena kini Jaksa Seo akan menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, Dongwoo yang memaksa masuk kini harus menghadapi banyaknya anak buah K, namun tak lama Gil-ho juga akhirnya berada di sana, menerobos masuk mengajar semua anak buah K. Gil-ho yang merasa bahwa salah satu dari mereka harus ada yang menyelamatkan Ji-seo, kemudian menyuruh Dongwoo untuk pergi menyelamatkan Ji-seo, sementara ia yang akan menghadapi semua anak buah K. Hingga setelah berhasil mengalahkan semua anak buah K saat itu juga datang menantang Gil-ho untuk bertarung. Gil-ho yang sudah kewalahan dengan mudahnya dihajar oleh K, bahkan ia memutus nadi kaki milik Gil-ho. Hingga ketika akan benar-benar dihabisi, Gil-ho dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki berhasil membalikan keadaan yang membuat K saat itu juga tewas. Kembali kepada Ketua Choi yang memanggil Ji-seo kemudian memintanya untuk melayaninya, di mana Ji-seo yang merasa waktu itu adalah waktu yang tepat untuk membalaskan dendam Jae-hee saat itu juga menyerang Ketua Choi, namun Ketua Choi dengan mudahnya menangkisnya dan saat itu juga memberi pelajaran kepada Ji-seo. Bersamaan dengan itu, Dongwoo yang akhirnya tiba di jalan masuk ke dalam ruangan pertemuan sempat menghadapi perlawanan para penjaga. Hingga ia pun masuk ke dalam ruangan, namun Dongwoo tidak bisa berkutik saat Ketua Choi mengancam akan menyuntikkan narkoba mematikan ke tubuh Ji-seo yang bisa membuat Ji-seo menjadi pecandu dan kehilangan akal. Di tengah kepanikan Dongwoo, Jaksa Seo mencoba memberikan penawarnya dan ternyata itu bekerja di tubuh Ji-seo yang membuat Ji-seo akhirnya bisa kembali tersadar. Namun kini Ketua Choi telah kabur. Untuk itu Dongwoo kemudian meminta Jaksa Seo untuk menjaga Ji-seo, sementara ia akan mengejar Ketua Choi, di mana saat Ketua Choi akan pergi dengan mobilnya, Dongwoo telah mencegatnya di depan jalan. Dan saat itu juga Dongwoo menghajar habis-habisan Ketua Choi, hingga saat Dongwoo akan menghabisi Ketua Choi, Ji-seo datang mengingatkan ayahnya untuk tidak menghabisinya karena itu bisa membuat ayahnya dipenjara. Dongwoo sempat ragu akan menghabisi Ketua Choi, namun tiba-tiba Gil-ho datang dan seketika itu menghabisi Ketua Choi. Gil-ho yang sekarat akhirnya bisa tenang telah membalaskan dendam Jae-hee dan membayangkan momen-momen indah bersama Jae-hee, orang yang sangat ia sayangi meski tidak sempat ia utarakan. Dongwoo juga akhirnya bisa merasa lega, bisa bertemu kembali dengan putri kesayangannya. Singkatnya, beberapa waktu pun berlalu. Dongwoo dan Ji-seo mendatangi makam Jae-hee yang di sana telah ada sebuah bunga dan mereka yakin bahwa itu adalah Gil-ho. Melihat itu, Ji-seo menjadi teringat dengan momen indah kebersamaannya dengan sahabat terbaiknya yaitu Jae-hee. Bersama dengan itu, Jaksa Seo kini secara khusus akan membongkar kejahatan semua kalangan elit dan akan membersihkan nama Gil-ho sebagai orang yang dituduh telah melakukan kejahatan. Dan dalam sebuah siaran live, Jaksa Seo mengatakan bahwa setahun yang lalu ia menyelidiki kasus banyaknya orang hilang di tahun itu, hingga ia pun menyadari bahwa organisasi kriminal besar yang didukung oleh petinggi pemerintahan terlibat kasus itu. Sehingga melihat posisinya hanya sebagai jaksa biasa, Jaksa Seo pun memutuskan untuk masuk ke dalam lingkungan organisasi itu untuk mendapatkan posisi tinggi di Jaksa Agung agar ia bisa mempunyai kekuatan untuk melawan mereka.
Beberapa bulan pun berlalu, Dongwoo yang kembali ke kepolisian terus melakukan penelusuran pengedaran narkoboy. Namun setiap kali ia menyelidiki sebuah klub, selalu saja ia didahului oleh seseorang yang membakar semua narkoboy itu. Dan itu adalah Gil Ho. Dan film pun tamat.